Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Ristiani yang berasal dari kelompok 1, ingin mempresentasikan tentang membuat sistem data barang logistik PT Compes Logistik. Kelompok saya terdiri dari nama Andre Putra Wibowo, NIM-nya 12180.414, Ayu Rahayu 1218190, Cheryl Firmansyah 12180.094, Diana Ristiani 12180.255, Siti Sifat Fauzia 12180.435. Sini saya juga akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu tujuan utama dari manajemen logistik adalah mengembangkan operasi yang terpadu. Manajemen kegiatan logistik individual seringkali di bawah pengarahan dan pengawasan dari berbagai departemen dalam suatu perusahaan. Pertumbuhan e-commerce yang begitu cepat dapat memberikan peluang bagi perusahaan yang bergerak di bidang bisnis e-commerce. Peluang dapat dilihat oleh para pelaku usaha e-commerce, sehingga dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa logistik untuk memberikan solusi permasalahan pengelolaan logistik e-commerce yang dapat dilihat dari aspek quality, cost, dan time. Selanjutnya, pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer, digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Selanjutnya, formula dan fungsi dalam Microsoft Excel. Formula adalah sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai dari sebuah sel. Dalam pembuatannya diawali dengan tanda sama dengan. Yang kedua, yaitu fungsi adalah formula yang sudah tersedia di Excel untuk digunakan dalam berbagai keperluan. Terdapat banyak fungsi yang tersedia di Excel seperti sum, max, dan lain-lain. Selanjutnya, tampilan utama akan dijelaskan oleh Ayu Rahayu. Oke, thank you untuk kalian penjelasannya. Saya di sini Ayu Rahayu akan menjelaskan tentang tampilan menu utama. Terdapat beberapa kolom yang berfungsi untuk langsung menuju ke sheet pembahasan selanjutnya, yaitu ada kolom inbound, inventory, outbound, shipping, return, dan stock of name. Dan cara membuat desainnya yaitu menambahkan smart alt tools and shape. Cara klik menu insert, lalu pilih Smart Art atau bisa menggunakan Shape untuk membuat desain bentuk persegi dan tanda panah. Yang kedua, menambahkan Word pada desain. Caranya klik kanan pada desain, Smart Art atau Shape, Edit Text. Dan yang ketiga, menambahkan icon gambar. Dan yang keempat, membuat hyperlink. Oke, untuk selanjutnya ke menu inbound. Kita ke tampilan inbound. Di sini ada grafiknya. Bisa kita lihat grafik paling rendah inbound barang di bulan Januari dan grafik paling tinggi di bulan Desember. Untuk rumusnya menggunakan di kolom nama bulan menggunakan date, dan untuk rumus pada kolom jumlah menggunakan sum R10 sampai S10. Untuk rumus pada total barang, good stock adalah sum R9 sampai S32, dan rumus total barang kuarantin adalah sum S9 sampai S32, dan untuk rata-rata memakai average T35 sampai 36, dan total semua barang menggunakan sum T35 sampai 36. Cara membuat desain, letakkan di bawah tabel blok kolom tanggal terima barang per tahun 2020, klik insert, lalu klik chart dan pilih kolom. Dan yang kedua, membuat shape, letakkan di bawah tabel, klik menu insert, pilih shape untuk membuat bentuk persegi dan tanda panah. Dan yang ketiga, menambahkan word pada desain. Yang keempat, membuat hyperlink ke menu utama. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Sifat Fauzia. Terima kasih untuk Kak Ayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan inventory. Nah, di sini di bawahnya ada grafik yang dimana bisa kita lihat rak paling rendah adalah rak nomor 06 dan untuk pengisian rak paling tinggi adalah rak nomor 03. Nah, untuk
proses penyimpanan barang yang tersusun di setiap rak itu memiliki kode-kode tertentu. Nah, secara umumnya, manfaat yang diberikan adalah menjaga persediaan barang secara optimal dengan biaya total yang minimal. Nah, untuk cara membuat tampilan inventory, di sini kita bisa buat tabel seperti gambar di atas. Nah, ini untuk gambar yang dimaksud. Lalu setelah itu kita pakai rumus data klien, itu memakai rumusnya VLOOKUP dengan rumus VLOOKUP B10 inbound B9 sampai C32 2,0. Nah, lalu untuk rumus pada kolom item barang memakai rumus VLOOKUP. Nah, untuk rumusnya adalah VLOOKUP dalam kurung C10 diambil dari inbound C9 sampai dengan D32, 2,0. Nah, untuk rumus pada kolom kode barang memakai rumus VLOOKUP juga. Nah, untuk rumusnya VLOOKUP dalam kurung B10 diambil dari inbound B9 sampai E32, 4,0. Nah, lalu untuk rumus pada kolom rak 01 rak sampai rak 8 memakai rumus VLOOKUP yang datanya diambil dari inbound. Nah, contohnya dari rak 1 sama dengan VLOOKUP dalam kurung E10 diambil data dari inbound E9 sampai R9, 14,0. Nah, untuk rumus pada kolom kuarantin memakai rumus VLOOKUP juga. Nah, untuk rumusnya VLOOKUP dalam kurung S10 diambil dari data inbound S9 sampai dengan 32. Nah, 15,0. Untuk rumus pada kolom total quantity rak adalah sum dalam kurung F10 sampai M33. Untuk rumus pada kolom total all stock adalah sum dalam kurung F10 sampai N33. Nah, lalu untuk rumus kolom pada jumlah klien memiliki rumus COUNTIF. Nah, untuk rumusnya COUNTIF dalam kurung C10 sampai C33, kutip bintang. Lalu untuk membuat desain, di sini kita bisa membuat grafik terlebih dahulu. Caranya letakkan di bawah tabel, blok kolom kode rak per tahun 2019, klik insert, lalu klik chart, setelah itu pilih kolom. Nah, setelah itu kita bisa juga membuat shape. Caranya itu letakkan di bawah tabel, klik menu insert, pilih shape untuk membuat persegi dan tanda panah. Nah, untuk di sini setelah itu menambahkan word pada desain, caranya klik kanan pada shape, lalu edit text. Membuat hyperlink ke menu utama, itu caranya letakkan pada kanan atas pada tabel, klik insert untuk menambahkan shape persegi, klik kanan pada shape, lalu klik hyperlink, lalu pilih place in document. Nah, setelah itu arahkan ke sheet master logistik atau menu utama. Nah, di sini adalah tampilan outbound-nya. Untuk tampilan outbound dilihat dari grafik yang dimana di sini kita bisa lihat bahwa rak yang paling banyak mengeluarkan barang yaitu rak nomor 01 dan paling sedikit mengeluarkan barang yaitu rak nomor 06 dan rak nomor 07. Nah, untuk proses order barang yang disertai dengan tanggal, bulan, dan tahun. Setelah itu pengambilan barang dari inventory disertai dengan menuliskan kode item barang dan kode rak. Nah, cara membuat tampilan outbound-nya, kita bisa buat tabel seperti pada gambar di atas, masukkan data manual pada bagian kolom nomor order. Nah, lalu di kolom data klien dapat menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, untuk rumusnya ini VLOOKUP dalam kurung B12 diambil dari data inventory B12 sampai C12, 2,0. Nah, setelah itu kita bisa masukkan data manual pada bagian kolom e-commerce. Nah, setelah itu untuk kolom data item, kolom data item barang dapat menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu rumusnya VLOOKUP dalam kurung D10, inventory. Nah, diambil datanya di C12 sampai D12, 2,0. Nah, setelah itu untuk kolom data kode barang dapat menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumusnya VLOOKUP dalam kurung F10 diambil data dari inventory D12 sampai E12, 2,0. Untuk kolom data kode rak menggunakan rumus VLOOKUP juga. Rumusnya VLOOKUP dalam kurung G8 inventory E8 sampai H9, 4,0.
Lalu setelah itu masukkan data manual pada bagian kolom quantity untuk tabel order barang per tahun 2020 menggunakan rumus sama dengan date dalam kurung year, month, date. Nah, untuk tampilan outbound, di sini kita bisa membuat desain terlebih dahulu membuat grafik. Nah, caranya letakkan di bawah tabel, lalu blok kolom kode rak dan quantity. Setelah itu klik insert, klik chart, lalu pilih kolom. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat shape. Caranya letakkan di bawah tabel, klik menu insert, pilih shape yang membentuk persegi dan tanda panah. Nah, lalu menambahkan word pada desain, caranya klik kanan pada shape, lalu edit text. Setelah itu membuat hyperlink ke menu utama. Caranya itu letakkan pada kanan atas pada tabel, klik insert untuk menambahkan shape persegi, klik kanan pada shape, lalu klik hyperlink, pilih place in document, lalu arahkan ke sheet master logistik atau menu utama. Setelah ini akan dilanjutkan dengan Bapak Andre. Ya, terima kasih Kak Sipa atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan shipping. Di sini kita lihat, di sini adalah bentuk tampilan shippingnya. Dan di samping kiri ada grafik. Berikut adalah tampilan grafik untuk shipping. Kita bisa lihat bahwa kode barang T5377M2 mencapai penjualan 100%. Dan penjualan yang paling sedikit yaitu kode barang WGG ACC 004 mencapai penjualan 10%. Arti shipping bisa disebut sebagai pemindahan fisik barang dari satu titik ke titik lainnya, seperti pemindahan barang dagangan dari gudang ke pelanggan. Proses pengiriman mengikuti pembuatan dan pengemasan barang dan akan dikendalikan oleh perusahaan. Pengiriman atau logistik. Pengiriman atau shipping ini adalah bagian penting dalam suatu rantai persediaan yang berfungsi untuk menyiapkan dan mengirimkan barang ke customer. Di sini buatlah data tabel seperti gambar. Untuk kolom data nomor order dapat menggunakan rumus lookup. Rumus lookupnya adalah lookup B9 outbound ambil B10 C10 2,0. Untuk kolom data klien dapat menggunakan rumus lookup. Rumus lookupnya adalah lookup C9 outbound ambil C10 ke D10 2,0. Untuk kolom data e-commerce dapat menggunakan rumus lookup. Rumusnya adalah lookup D9 outbound D10 E10 2,0. Untuk kolom data item barang dapat menggunakan rumus lookup. Rumusnya adalah S9 lookup S9 outbound S10 F10 2,0. Untuk kolom data kode barang dapat menggunakan rumus lookup. Rumus lookupnya yaitu F9 outbound F10 G10 2,0. Untuk kolom data quality dapat menggunakan rumus lookup. Rumusnya adalah lookup G9 outbound ambil G10 ke I10 3,0. Kemudian masukkan data manual pada bagian kolom kurir. Kemudian masukkan data manual pada bagian kolom bersih. Masukkan data manual pada bagian kolom status. Untuk membuat grafiknya, caranya adalah letakkan di bawah tabel ke blok kolom kode barang dan quality, klik insert, klik chart, kemudian pilih kolom. Kemudian membuat shape. Caranya adalah letakkan di bawah tabel, kemudian klik menu insert, pilih shape untuk membuat bentuk persegi dan tanda panah. Yang C, menambahkan word pada desain. Caranya adalah klik kanan pada shape, kemudian edit text. Yang D, membuat hyperlink ke menu utama. Caranya adalah tekan pada kanan atas pada tabel, kemudian klik insert untuk menambahkan shape persegi, kemudian klik kanan pada shape, klik hyperlink, pilih place in the document, arahkan ke sheet master logistik. Tampilan return. Di sini adalah bentuk tampilan returnnya. Dan berikut adalah tampilan grafik untuk return. Ada return untuk client Delcel dan Aero, masing-masing satu quality, dan untuk return terbanyak yaitu client Pioneer. Return, proses pengembalian barang dari customer atau kurir dikarenakan barang reject atau damage saat di perjalanan, atau bisa juga barang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli, ataupun barang yang dikirim mengalami kerusakan. Cara membuat tampilan return yaitu buatlah tabel seperti pada gambar. Untuk kolom data nomor order dapat menggunakan rumus lookup. Rumus lookupnya adalah lookup B11
shipping ambil B9 ke C9 2,0. Untuk kolom data klien dapat menggunakan rumus lookup. Rumusnya adalah lookup C11 shipping ambil C9 ke D9 2,0. Untuk kolom data e-commerce dapat menggunakan rumus lookup. Rumus lookupnya adalah lookup D11 shipping ambil D9 ke E9 2,0. Untuk kolom data item barang dapat menggunakan rumus lookup. Rumus lookupnya adalah E11 shipping E9 F9 2,0. Untuk kolom data kode barang dapat menggunakan rumus lookup. Rumus lookupnya adalah lookup F11 shipping ambil F9 ke G9 2,0. Kemudian masukkan data manual pada bagian kolom quality. Kemudian masukkan data manual pada bagian kolom kurir. Masukkan data manual pada bagian kolom bersih. Masukkan data manual pada bagian kolom remark, yaitu reject. Untuk rumus pada kolom total return menggunakan rumus sum ambil H11 ke H13. Tampilan return. Untuk membuat desainnya dan membuat grafik, caranya adalah letakkan di bawah tabel, kemudian blok kolom client dan quality, klik insert, klik chart, pilih kolom. Yang B, membuat shape. Caranya adalah letakkan di bawah tabel, kemudian klik menu insert, pilih shape untuk membuat bentuk persegi dan tanda panah. Yang C, menambahkan word pada desain. Caranya adalah klik kanan pada shape, kemudian edit text. Yang D, membuat hyperlink ke menu utama. Caranya adalah letakkan pada kanan atas pada tabel, kemudian klik insert untuk menambahkan shape persegi, kemudian klik kanan pada shape, klik hyperlink, pilih place in document, kemudian arahkan ke sheet master logistik ke menu utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairul Firmansyah. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang tampilan stock of name. Di sini kita bisa lihat bentuk stock of name, di mana total stock of name tersebut per akhir 2020, total order per 20, total order per date-nya juga ada, total return sama total all stock-nya. Dan ini untuk grafiknya, yaitu berikut adalah lampiran grafik untuk stock of name, bahwa hasil perhitungan untuk stock of name tidak ada selisih. Tidak selisih, semua data sudah akurat. Jadi di sini selisih paling tingginya itu total 24 piece. Selanjutnya tampilan stock of name. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan perhitungan secara fisik atas persediaan barang digunakan yang akan dijual. Secara umum, kegiatan ini dilakukan guna mengetahui secara pasti dan akurat mengenai catatan pembukuan yang merupakan fungsi dari salah satu sistem pengendalian internal. Cara membuat tampilan stock of name. Buatlah tabel seperti pada gambar terdapat stok inventory dan stok akhir 2020. Untuk kolom data klien dapat menggunakan rumus lookup, yaitu lookup adalah diambil dari kolom B12, terus diambil lagi dari kolom logistik di inventory B10, C33 sampai 2.0. Untuk kolom data item barang dapat menggunakan rumus lookup. Rumusnya adalah lookup C12 diambil dari PT Chongpai masuk ke kolom inventory, yaitu kolomnya C10 D33 2.0. Untuk kolom data kode barang dapat menggunakan rumus lookup. Rumusnya yaitu masuk ke kolom lookup D12, lalu masuk ke menu PT Chongpai logistik ke inventory D10 D33 2.0. Untuk rumus pada kolom rak 1 sampai dengan 8 memakai rumus sum yang datanya diambil dari menu inventory dan shipping. Contoh dari menu rak 1 yaitu sum buka kurung inventory diambil dari kolom 10 dikurang dengan shipping diambil dari kolom H29. Untuk kolom data quarantine dapat menggunakan rumus lookup. Rumusnya adalah lookup di kolom B12 inventory diambil dengan kolom 10 N33 13,0. Selanjutnya adalah tampilan stock of name. Stock of name ini rumusnya adalah untuk kolom data total stok rak per akhir 2020 dapat menggunakan rumus sum adalah sum F12 di kolom M35. Untuk kolom data total orderan per 20 dapat menggunakan rumus sum. Rumusnya yaitu sum diambil di kolom shipping, kolom H9,
Terus selanjutnya di kolom H30. Untuk kolom data total kuarantin dapat menggunakan rumus SUM. Rumusnya adalah SUM di kolom N12 di kolom N35. Untuk kolom data total return dapat menggunakan rumus SUM. Rumusnya adalah SUM di kolom return H11 di kolom H13. Untuk kolom data total all stock dapat menggunakan rumus SUM adalah SUM kolom Q17 di kolom Q20. Selanjutnya membuat grafik. Cara letak di bawah tabel blok semua kotak kolom total stok rak per akhir 2020. Total orderan per 2020, total kuarantin, total return, total all stock. Klik insert, selanjutnya klik chart, lalu pilih kolom membuat save. Cara yang kedua yaitu letakkan di bawah tabel, klik menu insert, pilih save untuk membentuk persegi dan tanda panah. Selanjutnya menambah word pada desain. Caranya dengan klik kanan pada save, edit text. Selanjutnya membuat hyperlink ke menu utama, yaitu dengan cara letakkan pada kanan atas pada tabel, klik insert untuk menambah save persegi, klik kanan pada save, klik hyperlink, klik paste in dokumen, arahkan ke set master logistik atau ke menu utama. Selanjutnya saya akan membuat kesimpulan dari semua tentang PT Logistik ini, yaitu pada dasarnya diarahkan untuk mengoptimalkan faktor stok, yaitu untuk melakukan optimasi terhadap biaya, waktu, dan kualitas. Oleh karena itu, penentuan data sangat mempengaruhi logistik. Data dipengaruhi oleh 1. Biaya produksi terutama dalam kaitannya ketersediaan tenaga kerja, upah buruh, bahan bakar, dan daerah produksi. Kedua, biaya pergudangan dan lokasi penempatan gudang. 3. Biaya untuk melakukan dekonsolidasi. Keempat, faktor kualitas dari produksi, dekonsolidasi, dan transportasi. 5. Peluang untuk menggunakan berbagai moda transportasi, termasuk biaya dan waktu yang diperlukan. Logistik pada gilirannya ditentukan oleh data yang tepat untuk mengontrol stok barang pada data dengan baik dan efisien. Dengan pengelolaan manajemen logistik dan pengelolaan manajemen persediaan yang baik, maka tujuan perusahaan bisa tercapai dengan cepat dan tepat. Untuk itu, berbagai tantangan harus benar-benar bisa ditangani oleh suatu perusahaan. Itulah kesimpulan dari PT Logistik Compai. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator, yaitu Diana Sdiani. Kepadanya kami persilakan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang membuat sistem data barang logistik PT Compes Logistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.